Ya, selain pencapaian dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi, setahun pemerintahan Prabowo Gibran juga aktif mendorong diplomasi Indonesia di panggung global. Ya, mulai dari memperkuat kerjasama ekonomi bergabung dengan BRICS hingga berperan dalam penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada 23 September 2025 jadi saksi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam mengakhiri konflik yang berlarut-larut di bumi Palestina. Berdiri di podium sidang umum ke-80 PBB, Prabowo membawa pesan yang melampaui batas-batas diplomasi politik formal. Solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan keluar dari konflik panjang Palestina-Israel. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel. Setali tiga uang, solusi dua negara juga disuarakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. The situation is intolerable and it is deteriorating by the hour. We are here today to help navigate the only way out of this nightmare, a two-state solution, where two independent, sovereign, democratic states, Israel and Palestine. Bukan hanya jargon dan retorika, sejarah kelam dan panjang penjajahan dan penindasan yang pernah dialami menjadikan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Palestina jika direstui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Pemilihan kata mengirim putra dan putri untuk menjaga perdamaian di Palestina dan belahan bumi lain mendapat apresiasi dari banyak pihak. Presiden kita menyebutnya our sons and daughters. Jadi kita mengirim ke sana tuh bukan hanya tentara, tapi juga mereka yang kita anggap sebagai anak-anak kita. Jadi ini urusan sangat psikologis bagi Indonesia. Dan untuk itu pelatihannya harus sangat khusus. Misalnya pelatihan bagaimana kalau ketemu pasukan Israel, bagaimana kalau terlibat kontak senjata dengan Israel, bagaimana kalau ada keributan di kalangan masyarakat Palestina, bagaimana kalau ada keributan antara Palestina dan Israel menggunakan teknologi tinggi. Selang kurang dari sebulan, sidang Majelis Umum PBB ditindaklanjuti dengan konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dari 20 negara yang diundang, Indonesia turut ambil bagian. Di momen ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berdiri di atas podium memberikan sambutan hangat terhadap kehadiran Presiden Prabowo. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Great job. Dalam KTT ini, para pemimpin dunia berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan Palestina-Israel lewat diplomasi dan negosiasi, bukan dengan kekerasan. Peran diplomasi Indonesia dalam percaturan dunia membawa dampak dimulainya gencatan senjata, langkah awal perdamaian antara Palestina dan Israel. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Di bidang ekonomi, pemerintahan Prabowo mencatat sejumlah pencapaian penting yang bertujuan membuka akses pasar dan menarik investasi.
Salah satu gebrakan di sektor ekonomi yakni Presiden Prabowo menerima undangan untuk bergabung dengan BRICS yang berisi Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah strategis ini merupakan buah dari hubungan baik Indonesia dengan seluruh negara anggota. Memasuki pertengahan tahun, ekonomi global diguncang tarif dagang yang digelontorkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia tidak terkecuali. Tarif resiprokal dibebankan oleh negeri Paman Sam sebesar 32% terhadap barang-barang dari Indonesia. Jurus diplomasi berupa negosiasi langsung digagas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Melalui negosiasi panjang, tarif impor dari Indonesia bisa dipangkas menjadi 19%. Tambahan itu tidak ada. Kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Berdasarkan pernyataan Gedung Putih pada awal Agustus, tarif impor Trump untuk Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara hampir seragam, yakni 19%. Hanya Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar yang tarifnya di atas 19%. Penurunan tarif ini membawa keuntungan di satu sisi dan tantangan di sisi lain. Daya saing produk menjadi kunci dalam meningkatkan surplus dagang dengan Amerika Serikat. Bagaimanapun turun dari 32 ke 19 itu suatu proses yang kita harus hargai. Ya. Ini harus kerja keras kita meyakinkan Amerika Serikat. Tapi yang paling penting adalah tarif itu memungkinkan kita untuk bersaing untuk masuk pasaran Amerika dengan pesaing-pesaing yang lain. Sebuah capaian bersejarah di bidang budaya berhasil diraih saat Presiden Prabowo berkunjung ke Belanda pada September lalu. Jurus diplomasi budaya saat bertemu dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima membuahkan hasil kesepakatan penting mengenai pengembalian sekitar 30.000 benda bersejarah milik Indonesia. Ribuan benda bersejarah itu meliputi beragam artefak, aneka naskah dan dokumen, serta sejumlah fosil manusia prasejarah yang selama ini tersimpan di Belanda. Proses repatriasi ini segera ditindaklanjuti oleh Menteri Kebudayaan. Diplomasi luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam setahun ini cukup intensif dan konsisten. Arah hadap kebijakan luar negeri tidak hanya pada isu kemanusiaan dan perdamaian di Palestina, tetapi juga upaya strategis untuk memajukan perekonomian nasional serta melestarikan warisan budaya bangsa. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.